Penyakit kusta merupakan suatu penyakit yang sangat mengerikan sehingga sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, pada waktu zaman dulu itu kusta ini adalah suatu penyakit yang sangat mengerikan, di mana kusta ini sangat ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu. Nah, di sini kenapa penyakit kusta sangat ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu? Karena penyakit kusta ini ada 3 bagian yang kenapa mereka sangat ditakuti. Yang pertama, penderitaan secara fisik, penderitaan sakit secara fisik. Penyakit kusta ini merupakan penyakit gatal yang sangat mengerikan. Nah, pada waktu itu penyakit kusta ini adalah seperti penyakit gatal yang sangat mengerikan lah. Pada waktu itu penyakit kusta ini kalau diambil zaman sekarang itu kayak seperti penyakit panu atau kurap gitu. Tetapi penyakit kusta ini dia agak penyakitnya itu agak sedikit masuk ke dalam kulit, sehingga pada waktu itu di mana orang-orang pada waktu itu ketika mereka mengalami penyakit kusta itu mereka sangat mengalami penderitaan. Nah, kemudian penderitaan secara batin dan sosial. Penyakit orang-orang yang mengalami penyakit kusta ini pada waktu itu pastinya akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitar mereka karena penyakit mereka yang menular. Nah, pada waktu itu selain mereka dikucilkan, mereka juga mengucilkan mereka sendiri. Karena apa? Karena pada waktu itu penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh orang-orang. Sehingga pada waktu itu pun kalau ada orang-orang yang tidak mengalami penyakit kusta datang ke daerah orang-orang yang mengalami penyakit kusta ini, pasti orang-orang kusta ini akan berteriak supaya orang-orang yang tidak terjangkit ini tadi pergi menjauh dari mereka. Karena apa? Karena mereka takut karena mereka takut bahwa mereka akan diketahui kalau mereka itu terjangkit penyakit kusta. Nah, kemudian penderitaan sakit secara rohani. Nah, kenapa disebut penderitaan sakit secara rohani? Karena orang-orang yang mengalami sakit kusta adalah pada waktu itu, pada zaman itu adalah orang yang terkena penyakit kusta adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi tanggapan orang pada zaman itu adalah kusta ini adalah penyakit yang didatangkan oleh Tuhan sendiri. Nah, makanya pada waktu itu pun orang-orang yang tidak mengalami penyakit ini sangat takut kepada penyakit kusta atau takut untuk mendekati orang-orang yang terkena penyakit kusta ini. Kemudian setelah pada ayat yang ke-13, pada ayat yang ke-13 ini menceritakan bahwa ke-10 orang kusta ini bertemu dengan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak kepada Yesus. Mereka berteriak begini bunyinya, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, sosok Yesus pada topik ini adalah sumber solusi. Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, di sini tokoh Yesus ini adalah tokoh sosok pada waktu itu mungkin masih dikatakan nabi yang penuh belas kasihan, dan di mana orang kusta ini mungkin mereka mendengar banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sehingga mereka bertemu dengan Yesus, mereka berteriak bahwa mereka minta belas kasihan kepada Yesus tersebut. Nah, Yesus di sini adalah sumber solusi. Orang kusta tersebut mungkin mengetahui bahwa satu-satunya solusi yang mereka akan dapatkan adalah kepada Yesus tersebut, karena Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian setelah mereka bertemu dengan Yesus, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, di sini dari ke-10 orang kusta ini ada
ada pemisahan dari antara ke-10 ini, di mana mereka Yesus suruh untuk pergi kepada imam-imam untuk menemui imam-imam di mana mereka akan menjadi tahir. Nah, tetapi pada waktu itu mereka ragu, maksudnya mereka lumayan ragu pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang yang akan menemui imam-imam ini adalah orang yang yang sudah tahir dari penyakit. Nah, kemudian mereka dengan iman mereka tetap berjalan menemui imam-imam. Nah, di tengah perjalanan pun mereka menjadi sembuh, menjadi tahir. Nah, tetapi dari ke-10 mereka ini ada satu orang Samaria yang dikatakan bahwa orang asing, dia berbalik kepada Yesus dan dia berbalik kepada Yesus dan dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Nah, di sini orang Samaria dan juga disebut orang asing, dia kembali kepada Yesus untuk dengan tersungkur dia mengucapkan syukurnya kepada Allah karena dia telah disembuhkan. Nah, sembuh di sini adalah anugerah dari Tuhan. Selain dari anugerah dari Tuhan, sembuh ini adalah merupakan di mana orang-orang kusta ini meresponi dan mentaati perintah dari Yesus, di mana kalau mereka tidak taat pada waktu itu mungkin mereka tidak akan mengalami anugerah, mengalami mujizat dari Yesus di mana mereka boleh dilahirkan. Nah, kemudian dari sebelum ini pemisahan dari ke-10 orang kusta ini, ada pemisahan dari antara ke-10 orang kusta. Hanya satu dari antara mereka yang kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, di sini implikasinya adalah di mana kesadaran kita untuk kembali mengucapkan syukur akan anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk kesimpulannya, dalam kisah 10 orang kusta ini kita belajar bagaimana pentingnya untuk kita mengucapkan syukur kita kepadanya atas kasih dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom.